Sahabat-sahabat Kristus, salam jumpa dalam acara Sabtu, Sarapan Bersama Tuhan. Adapun menu sarapan hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah bukan dosa. Tentu saja bukan. Siapa sih di antara kita yang tidak pernah marah? Saya yakin pasti tidak ada. Tuhan Yesus Kristus saja pernah marah, yaitu ketika bait Allah yang merupakan rumah doa diubah oleh para pedagang dan para penukar uang menjadi layaknya sarang penyamun dengan perilaku mereka yang koruptif. Matius pasal 21 ayat 12 dan 13, Markus pasal 11 ayat 15 sampai 17, Lukas pasal 19 ayat 45 dan 46, Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 16. Jadi, apabila Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa dan tidak dapat berdosa saja pernah marah, maka jelaslah bahwa marah bukanlah merupakan hal yang berdosa. Sahabat-sahabat Kristus, marah memang bukan dosa, namun sangat rentan menimbulkan dosa jika dibiarkan berkepanjangan. Ungkapan di dalam bahasa Inggris dengan gamblang menyiratkan bahwa apabila anger atau kemarahan dibiarkan berkepanjangan, maka akan berubah menjadi danger atau bahaya. Ungkapan ini jelas menyatakan kebenaran Alkitab yang bukan hanya memberi peringatan adanya bahaya kemarahan berkepanjangan, melainkan juga memberikan contoh tragis mengenai hal itu, sebagaimana jelas tercantum dalam Kejadian pasal 4 ayat 2 sampai 8. Ada dua laki-laki bersaudara kandung, si kakak bernama Kain dan adiknya bernama Habel. Kain bekerja sebagai petani, sedangkan Habel bekerja sebagai peternak. Suatu ketika Kain dan Habel masing-masing membawa hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan sebagai persembahan syukur. Tuhan ternyata berkenan kepada persembahan Habel, tetapi tidak mengindahkan persembahan Kain. Peristiwa itu kemudian membuat Kain menjadi panas hati dan mukanya muram. Segera sampailah firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Alih-alih menguasai marahnya, Kain justru dikuasai marahnya dan mengabaikan nasihat firman Tuhan. Ia lalu mengajak Habel adiknya ke ladang dan membunuhnya dengan kejam tanpa balas kasihan. Tragis, sangat tragis. Kemarahan yang berkepanjangan ternyata begitu merusak, bahkan sanggup merusak ikatan antara saudara kandung sampai memakan korban jiwa. Marah memang bukan dosa, namun sangat rentan menimbulkan dosa jika dibiarkan berkepanjangan. Marah ibarat dosa yang mengintip di depan pintu dan siap menyergap untuk menguasai siapapun tanpa terkecuali. Pemazmur menyatakan kebenaran ini dan memberi nasihat bijak. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Mazmur pasal 4 ayat 5. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Mazmur pasal 37 ayat 8. Senada dan seirama dengan pemazmur, penulis Amsal pun dengan sangat tegas menyatakan, si pemarah menimbulkan pertengkaran dan orang yang lekas gusar banyak pelanggarannya. Amsal pasal 29 ayat 22. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus juga memberi nasihat. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat 26 dan 27.
Sahabat-sahabat Kristus, setidaknya ada 3 hal penting yang disampaikan Paulus. Pertama, marah memang bukan merupakan dosa. Tetapi jika kita tidak berhati-hati dengannya dan tidak menguasainya sedemikian rupa dengan bijak, maka kemarahan yang bergelora tersebut akan mendorong kita untuk berbuat dosa. Yang kedua, marah memang bukan merupakan dosa. Tetapi marah tidak boleh dibiarkan berlarut-larut dan berkepanjangan. Semakin cepat marah dipadamkan sebelum matahari tenggelam atau sebelum hari berlalu, maka hal itu jauh lebih baik. Yang ketiga, marah memang bukan merupakan dosa. Tetapi marah yang tidak terkontrol sehingga berlarut-larut dan berkepanjangan memberi kesempatan kepada iblis untuk menggoda kita agar jatuh ke dalam dosa. Seperti kita ketahui bahwa kemarahan seringkali tidak hanya diekspresikan dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan tindakan atau perbuatan. Tidaklah asing bagi kita bahwa seseorang yang sedang marah biasanya tidak hanya mengeluarkan kata-kata kotor dan kasar dengan suara keras serta nada tinggi, melainkan juga mengekspresikannya dengan tindakan atau perbuatan yang sangat tidak patut dan merusak. Seperti misalnya meludahi, menampar, memukul, menendang, dan membanting yang ditujukan kepada lawan bicaranya maupun kepada benda-benda di sekitarnya. Itulah sebabnya marah kerap menjadi pintu masuk bagi dosa untuk bersimaharajalela. Karena marah yang tidak terkontrol sama saja dengan memberi kesempatan kepada iblis. Sahabat-sahabat Kristus, setiap kita pasti pernah marah. Hal itu bukan merupakan sesuatu yang memalukan, karena sejatinya marah bukan dosa. Tetapi penting bagi kita untuk menguasainya sedemikian rupa dengan bijak, sehingga marah tidak menjadikan kita berdosa. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Amin.